Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 Allahumma amin. Pada video kali ini saya akan mereview tentang bagaimana cara penanaman bibit cengkeh yang ada di Desa Siki, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Dan ini adalah bibit cengkeh yang sudah saya beli kemarin. Umurnya kurang lebih ada 6-9 bulan. Tinggi bibit cengkeh ini kurang lebih ada 50 cm, dan nanti akan saya tanam di hutan lindung yang dikelola oleh Perhutani Kabupaten Trenggalek, yang sudah dikelola oleh masyarakat sekitar sini. Bagaimana cara penanaman bibit cengkeh ini? Ikuti terus channel ini ya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen teman-teman. Mari ikuti. Ini adalah lokasi rumah atau kampung halaman istri yang ada di Desa Siki, Kabupaten Trenggalek teman-teman. Masih banyak tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang masih rindang. Di atas sana adalah hutan lindung milik Perhutani yang sudah banyak dikelola oleh masyarakat sekitar. Dan ini adalah jalan yang akan nanti kita lewati menuju alas lindung. Seperti ini teman-teman. Ya, kita nanti akan naik terus ke sana sampai ketemu dengan alas. Mari ikuti terus. Dan ini adalah jalan menuju alas. Ini ada tangga yang lagi nyapu. Mari kita ke atas. Naik terus ke atas. Jalan di sini sangat terjal teman-teman, karena masih alas murni, atau yang disebut biasa orang sebut di sini adalah masih alas gleger. Ini banyak tanaman-tanaman cengkeh. Ada tanaman jahe, ada tanaman walur, ini wali tanah atau sengon. Dan itu adalah alas punya saya yang dulu saya beli dari warga sekitar. Sungai ini adalah sungai untuk kehidupan masyarakat sekitar ya teman-teman. Bisa diminum, untuk masak, untuk mandi, ya dari sumber air ini.
kita taruh dulu atau istirahat dulu di gubuk. Ini gubuk yang membuat mertua laki-laki. Seperti inilah gubuknya. Kalau hujan kita masih di sini, jadi bisa untuk berteduh. Kita taruh dulu di sini bibit cengkehnya. Saya akan pertunjukkan beberapa bibit cengkeh yang dulu sudah pernah saya tanam. Ini adalah bibit cengkeh atau pohon cengkeh yang dulu pernah saya tanam. Umurnya kurang lebih ada 3 tahun. Waktu anak saya pertama yang lahir, itu saya baru tanam pohon bibit ini. 3 tahun cuma segini. Bisa dilihat kan teman-teman. Dan pohon cengkeh ini bisa mulai berbuah atau berbunga itu berumur 5 tahun ke atas. Ini bibit cengkeh, pohon cengkeh yang sudah berumur kurang lebih 2 tahun. Kalau yang ini seumuran dengan anak saya yang kedua. Jadi untuk anak saya yang kedua lahir kurang lebih ada 1 bulan setelah kelahiran, itu saya baru tanam bibit cengkeh ini. Sekarang tingginya kurang lebih setinggi saya. Dan ini pohon cengkeh yang sudah berumur lebih dari 5 tahun. Seperti ini. Ini sudah berbunga atau berbuah, menghasilkan buah selama kurang lebih ada 3 tahun. Dulu waktu membeli alas atau barter kalau di sini ya teman, itu saya sudah ada pohon cengkeh itu ada 2 di sini sama yang di sana. Ya teman-teman, nanti coba akan kita ke sana. Yang lainnya kebanyakan baru saya tanam. Kalau yang ini masih kurang lebih 1 tahun baru saya tanam ini pada musim hujan pertama dulu. Yang ini kurang lebih ada 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Ini kalau tingginya sudah ada kurang lebih 2 meter. Nah, menanam pohon cengkeh di sini tuh sulit gampang teman-teman. Kalau musim hujan, terlalu banyak hujan, dia tidak berbuah. Kalau musim panas, terlalu panas, bisa menimbulkan mati, terutama yang baru ditanam. Ini lagi, ini satu lagi yang baru saya tanam 1 tahun. Kita akan coba lagi, kita cari sambil melihat mana tempat yang cocok untuk menanam bibit cengkeh yang tadi di bawah. Yang ini berumur sama, kurang lebih sudah 5 tahun lebih. Tapi karena dulu waktu saya beli itu posisi pohonnya itu sakit-sakitan, banyak cabuk atau hama, saya rampasi atau saya potongi rantingnya agar tumbuh tunas baru. Jadi hasilnya seperti ini. Insya Allah untuk musim kemarau atau menjelang musim hujan tahun depan, insya Allah ini sudah bisa berbuah. Kita cari lagi ke arah sana. Ya, yang ini juga sudah berumur 1 tahun, sama. Yang 1 tahun itu sama, saya tanamnya tuh bersamaan, tapi untuk pertumbuhan berbeda karena dari segi posisi postur tanah, posisi kandungan hara yang ada di dalam tanah, dan posisi apa itu namanya rebusan air atau tempat cadangan air yang ada di dalam tanah. Mana lagi ya teman-teman, kita coba cari. Kemarin saya ada tanam sebanyak 35 kalau nggak salah, cuma selamat 5 yang hidup itu. Jadi agak sulit kalau di sini. Ini satu lagi
seperti ini pohonnya teman-teman. Yang lainnya ada di bawah sana. Coba kita akan turun ke sana sambil mencari tempat mana yang cocok. Karena di sini itu yang kebanyakan bisa selamat atau tumbuh sampai besar itu posisinya di ereng-ereng atau di pletesan kalau bahasa Jawanya ya. Di pletesan seperti ini. Dia tidak menggenang airnya, tetapi juga dapat air dari atas. Jadi kalau kita waktu ngasih pupuk kandang yang di atas, nanti pupuk itu akan ikut mengalir dengan air. Kalau dalam bahasa Jawanya orang nyembong gitu teman-teman. Ini yang masih sakit-sakitan, ini banyak penyakitnya. Ada apa itu namanya, bercak daun, terus ditumbuhi gulma, dan pupusnya untuk tunas barunya itu sangat jarang sekali. Padahal umur yang ini sama yang tadi itu sama-sama 1 tahun. Bisa dilihat perbedaannya segini cumaan, beda dengan yang itu. Nah yang ini tuh sudah besar, sudah bagus tuh, banyak tunas mudanya, pertumbuhannya normal. Ini sama orang tua saya, morotua, dikasih selingan gini. Ini pohon nilam apa janggilan ya teman-teman, saya lupa nih. Ada nilam kalau nggak salah itu ya. Itu nilam, ini jahe. Jahe kebanyakan yang ditanam di sini adalah jahe dewot. Kalau di tempat teman-teman mungkin namanya jahe emprit. Tapi kalau menurut saya jahe dewot sama jahe emprit itu beda. Yang ini juga sama, ini 1 tahun. Tapi bisa dilihat ya teman-teman, pertumbuhannya itu bagus sekali. Meskipun banyak ini tanaman seling atau tanaman-tanaman yang sifatnya itu 1 kali panen, pendamping atau tanaman pendamping, tapi dia tetap optimal. Kita coba kemarin, sebentar, kita coba yang kesini dulu teman-teman. Harus hati-hati karena musim hujan licin. Aduh, gimana ini cara naiknya ya teman-teman? Coba segini loh cuman, lah sangat-sangat miring tempatnya ya. Tapi kata warga sekitar, alas atau tempat saya ini paling bagus, posturnya bagus. Ini juga 1 tahun. Yang di sini itu mati teman-teman, itu kelihatan enggak? Itu mati teman-teman. Nanti coba kita ke atas ya. Ini penyakit yang sering menghinggap atau hinggap di pohon cengkeh seperti ini. Ini cabuk. Ini sulit sekali nih. Selama ini masih bisa tumbuh, tunasnya masih tumbuh, ini nanti bisa kita apa itu namanya ya, kita preteli atau kita buang namanya. Ini banyak yang guntur karena sama orang tua yang laki-laki, morotua lanang, sering digusik jari ini. Itu bisa menimbulkan banyak apa itu gunturan. Itu yang di sana itu juga sudah saya tanam, tapi kemungkinan besar kok mati karena banyak ketinggulan atau ketutup sama pohon itu, pohon keluak. Ini juga sama, 1 tahun. Ini kok hampir mati. Ini hampir mati kelihatan teman-teman, tapi masih ada tunas muda. Jadi coba kita perbaiki, nanti coba saya akan perbaiki dan saya kasih pupuk.
Oke, sekarang kita cari yang sebelah sana. Kita lihat yang sebelah sana masih ada apa enggak pohon cengkeh yang 1 tahun yang lalu saya tanam. Kita lewatnya sini saja teman-teman. Aduh, ini ada pohon cabai. Kebanyakan yang ditanam di sini sama orang tua itu pohon nilam. Wah, ini ketemu lagi nih. Ini ketemu lagi teman-teman. Nah, ini 1 tahun yang lalu saya tanamnya. Bisa dilihat perbedaannya kan? Kalau pertumbuhannya bagus, akan tumbuh secara optimal. Tapi kalau sering kena penyakit, terutama cabuk, akan sangat pertumbuhan itu terhambat. Jadi kebanyakan kemungkinan besar itu mati. Ini pohon ketela sudah tertimbun sama pohon kelapa yang kering teman-teman. Ya, di sini semua yang kemarin saya tanam sudah hilang, mati teman-teman. Tidak ada satupun. Kemarin saya tanam 35 pohon, yang hidup cuma beberapa. Jadi sangat-sangat sulit untuk tanaman cengkeh di sini. Kalau yang ini umur 2 tahun, bisa dilihat teman-teman perbedaannya ya, sama yang 2 tahun yang ada di atas tadi. Sudah tidak ada kelihatan di sana. Oke, sekarang kita ke atas. Ini 2 tahun yang lalu teman-teman. Posisi yang baik itu seperti ini. Pas ereng-ereng kalau di sini orang sini nyebutnya ya. Kalau di sini itu kalau ditanami ketela pohon seperti ini, itu dimakan monyet teman-teman. Masih banyak monyet di sini. Karena di sana itu masih hutan gleger kalau di sini orang sini namanya ya. Ini banyak monyet, banyak apa itu namanya terenggiling. Terus ada lagi, kalau ular jarang di sini teman-teman. Saya belum pernah menemukan ular. Semoga saja tidak ketemu teman-teman. Itu wali tanah atau sengonya hampir mati teman-teman. Ya, kelihatan tidak? Mungkin terkena trap. Ini pohon durennya juga nggak berbuah. Untuk pohon cengkeh selama 2 tahun ini itu nggak berbuah teman-teman. Mungkin karena curah hujan terlalu tinggi, jadi pohon cengkeh itu tidak bisa mengeluarkan buah. Meskipun kita kasih pupuk yang cukup atau berlebih, baik pupuk kandang, pupuk kimia, semuanya itu sangat sulit teman-teman. Karena ya mungkin terlalu dingin hawanya. Di sini di ketinggian 500 meter kurang lebih dari permukaan laut. Seperti inilah kondisi hutan atau alas lindung yang ada di sini. Itulah tadi beberapa tanaman cengkeh yang saya tanam 1 dan 2 tahun, atau ada yang 3 tahun. Hasilnya seperti itu. Jadi sangat-sangat sulit untuk tanam tanaman cengkeh di daerah sini. Apalagi kalau tanam wali tanah atau sengon, itu sangat-sangat sulit teman-teman. Terutama hama yang sering muncul itu trap dan rayap. Rayap itu nanti akan menggerogoti bagian akar
Jadi sangat-sangat sulit. Kalau misal kita beli 10, yang hidup 5 atau 50% dari yang kita beli itu sudah sangat-sangat bagus. Jadi sangat-sangat sulit teman-teman. Perlu perawatan, perlu bibit yang bagus, dan juga untuk pengairannya itu juga harus continue. Jadi untuk mendapatkan hasil yang baik itu sangat-sangat sulit. Di sini karena kebanyakan itu masih sistem tadah hujan, jadi untuk pengairan air untuk yang ada di air yang buat makan atau yang dipakai untuk rumah tangga di sini itu semuanya menunggu dari hujan. Kalau waktu musim hujan itu air bisa melimpah, tapi kalau waktu musim kemarau itu sangat-sangat sulit mencari sumber air, karena di atas sana, di atas hutan ini tidak ada sumber air. Kebanyakan itu adalah pohon bambu, jadi tidak ada yang untuk meresap air, itu tidak ada teman-teman. Jadi harus sangat-sangat apa itu namanya ya, sangat-sangat harus hati-hati, sangat-sangat susah kalau di sini, bisa dibilang begitu ya teman-teman. Oke, saya akan mengambil cangkul di tempat gubuknya orang tua. Nanti kita tanam bibit cengkeh yang baru saya beli tadi. Oke, ikuti terus ya teman-teman. Saya ambil dulu. Dan ini adalah hasil dari penanaman bibit cengkeh yang baru saya tanam. Setelah kita kasih tutup dengan tanah, kita kasih rapen atau sisa makanan, ranting-ranting sisa makanan dari kambing. Kebanyakan kalau warga di sini itu pupuknya yang digunakan itu pupuk sisa kambing, kotoran kambing, lebih tepatnya kotoran kambing teman-teman. Selain untuk memperbaiki unsur hara atau kualitas tanah, juga untuk mendapatkan nutrisi dari kotoran kambing itu sendiri. Jadi kotoran kambing itu yang sudah difermentasi atau sudah didiamkan selama 1 bulan, agar gas amonia yang terdapat atau terkandung dalam kotoran kambing bisa terbuang atau menguap. Kita coba untuk tanam yang kedua dan ketiga teman-teman. Kita cari tempat lagi.
Ini pohon atau bibit cengkeh yang kedua yang baru saya tanam. Sebenarnya ini sebelum kita masukkan bibitnya, kita kasih dulu sedikit pupuk kandang dari kotoran kambing tersebut agar menyimpan unsur hara yang dibutuhkan waktu pertumbuhan pertama. Dikarenakan tadi saya waktu mencari kotoran kambing di tempat atau ternaknya bapak orang tua saya, itu tidak ada karena sudah habis dibuat mupuk punyanya bapak sebelah sana, itu sebelah sana. Jadi saya nggak kebagian, nggak ada sisa. Jadi untuk sementara ini kita diamkan dulu selama 1 bulan, nanti baru kita kasih pupuk kandang sama pupuk kimia. Kita lanjut karena udara atau kondisi sudah mulai gerimis atau rintik-rintik hujan ini teman-teman, kita harus buru-buru cepat menanam untuk sisa 1. Ini adalah bibit cengkeh yang ketiga teman-teman. Untuk penanamannya mohon maaf tidak terekod karena tadi saya lupa untuk menekan tombol record pada kamera. Ini adalah bibit cengkeh yang ketiga yang saya bawa tadi, dan ini atasnya kita kasih rapen atau sisa-sisa makanan dari kambing. Kebetulan ini ada dedaunan atau humus yang sudah terbentuk secara alami seperti ini. Ini bisa kita buat tutup di atasnya. Selain untuk menjadikan pupuk, dia nanti akan memancing cacing supaya cacing nanti itu banyak berada di bawah tanaman pohon cengkeh ini. Jadi kalau semakin banyak cacing yang ada di dalamnya, maka kemungkinan besar pohon cengkeh tersebut akan bertumbuh dengan optimal atau maksimal, hasilnya juga akan bagus teman-teman. Seperti ini tadi yang kita tanam itu ya teman-teman, itu 1. Coba kita zoom bisa apa tidak. Oh, itu 1. Ini yang nomor 3, yang nomor 2 sebelah sana teman-teman. Ini bibit yang nomor 2. Semoga bibit-bibit cengkeh ini bisa tumbuh dengan bagus ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil juga bagus. Ini pohon cengkeh yang akan saya janji untuk mereview tadi ya teman-teman. Ini umurnya kurang lebih ada 6 atau 7 tahun seperti ini teman-teman. Cuma segini 7 tahun itu teman-teman. Tapi ini sudah berbuah, sering berbuah. Cuma 2 tahun ini, sama-sama 2 tahun ini ya, itu tidak ada buah karena suhu atau udara sangat dingin teman-teman. Biasanya saya nanam pohon cengkeh atau bibit cengkeh itu banyak sekali, bisa sampai 50 bibit dalam 1 kali tanam. Karena mulai hampir 1 tahun ini saya disibukkan dengan apa ya teman-teman, ngarit kalau bahasa Jawanya. Jadi untuk tanam pohon cengkeh saya cuma semampunya, seadanya waktu. Karena bibit cengkeh ini tidak bisa kita paksakan. Semakin kita paksakan, semakin banyak ditanam, itu sebenarnya juga bagus karena hasilnya nanti juga banyak. Kalau misalkan kayak saya tanam ini ada 3, terus yang hidup cuma 1 atau 2, itu sudah bagus kalau menurut saya. Syukur-syukur kalau semuanya bisa hidup sampai besar. Oke teman-teman, saya akan mengembalikan cangkul. Ini cangkul orang tua
di gubuk sebelah sana. Mari ikut, kita akan lihat. Sebenarnya kalau dari tempatnya orang tua itu kita bisa melihat langsung ke laut teman-teman, karena langsung menghadap ke Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Kita akan coba ke sana. Kita lihat teman-teman, jalannya sangat licin sekali di sini. Kalau seperti saya yang tidak terbiasa naik turun gunung seperti ini ya, bukit ini ya, ngos-ngosan teman-teman. Capeknya luar biasa. Kalau udah terbiasa seperti warga sekitar itu biasanya sudah biasa, tidak merasa capek kalau orang sudah terbiasa teman-teman. Ini yang dikelola oleh orang tua saya, bapak saya. Ini pohon cengkehnya seperti ini teman-teman, sudah tinggi-tinggi tuh. Ini semuanya kebanyakan pohon cengkeh di sini teman-teman. Dan ini gubuk bapak, sama gubuknya sama, soalnya yang membuat juga sama orangnya, orang tua saya sendiri, orang tuanya istri saya, morotua lah kasarannya, dalam bahasa Jawa morotua teman-teman. Seperti itu teman-teman. Ini pemandangannya sangat bagus sekali karena di sini kita bisa melihat beberapa spot sangat bagus untuk pengambilan video maupun background foto sebenarnya. Kita coba naik ke atas. Kelihatan apa tidak, kita lihat. Pantai Panggulnya tertutup pohon teman-teman. Ini kita tidak bisa melihat teman-teman, tertutup pohon, ranting pohon teman-teman. Ini juga masih punyanya saudara Pak Le, seperti itu teman-teman. Kalau buah-buahan di sini sudah tidak, kalau buah pisang itu tidak kebagian, kita tidak bisa menikmati hasilnya karena banyak sekali monyet. Kalau musim kemarau itu monyet semuanya pada turun teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu cangkul. Habis itu kita pulang teman-teman, kita turun ke rumah sebentar. Tadi contoh atau tutorial cara penanaman bibit cengkeh yang ada di Desa Siki, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek.
Saya belajar menanam bibit cengkeh juga dari warga sekitar, teman-teman, karena mereka adalah guru yang paling baik menurut saya, karena mereka mengetahui kondisi alam, geografis, tekstur tanah, dan sumber air. Jadi tanpa belajar dari mereka, saya juga mungkin kemungkinan besar menanam bibit cengkeh juga akan gagal, karena kondisi alam dan geografis di sini itu berbeda sama yang ada di Tulungagung di tempat saya. Kalau di tempat saya itu air melimpah, jadi selama 1 tahun itu air itu tidak ada habisnya. Kalau di sini karena kebanyakan adalah tadah hujan, jadi kalau mau menanam semuanya, baik itu padi, tanaman palawija, itu juga mengandalkan tadah hujan atau nunggu hujan kalau di sini kebanyakan, teman-teman. Baiklah teman-teman, cukup sekian video dari saya, dan bantu terus, support terus channel ini supaya menjadi lebih baik dan lebih berkembang untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan game-game dan info wisata yang ada di seputar Trenggalek, Tulungagung, dan sekitarnya. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman. Terima kasih.